Boleh diceritain dong seperti apa ya tadi, kayaknya seru nih ya jadi seorang yang banget. karakternya beda ya. Iya. Sebenarnya kalau mau ceritain detailnya aku juga agak kurang lebih nggak begitu ingat sama ceritanya karena emang film ini diproduksi dari akhir tahun 2021 itu kalau nggak salah juga gitu ya. Dan yang waktu itu syutingnya di Solo, persiapannya lumayan cukup singkat dan terbatas gitu. Lumayan menyenangkan banget si film ini dan menantang banget karena waktu itu belajarnya pertama sama guru yang bisa berbahasa isyarat gitu, sampai akhirnya pas di Solo pas mau syuting aku bertemu dengan komunitas teman-teman tuli di Solo yang ternyata yang waktu aku pelajari dengan guru itu dan teman tulinya langsung itu lumayan berbeda bahasa isyaratnya. Itu yang membuat aku dan Kak Dini waktu itu lumayan kesusahan untuk mendeliver bahasa isyarat yang diinginkan karena ternyata bahasa isyarat sendiri itu terbaginya lumayan banyak, ada Bisindo, ada Cisindo, dan setiap wilayah itu ternyata berbeda bahasanya. Contohnya kayak selamat paginya bahasa isyarat di Bali dan di Jawa itu berbeda sekali bahasa isyaratnya gitu. Tapi ini proses yang sangat menyenangkan banget buat aku karena dari segi acting aku bener-bener ditantang banget untuk menyampaikan emosi dari yang dirasakan Dewi ini sendiri gitu. Dan tantangannya bukan bagaimana mempelajari bahasa isyarat sendiri aja, tapi bagaimana aku mengerti cara teman-teman tuli ini menyampaikan emosi mereka, cara mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat itu yang ternyata nggak mudah banget untuk aku sampaikan gitu. Itu adalah salah satu tantangan yang aku pelajari di sini gitu. Terlebih dari bahasa isyarat yang harus aku kuasai juga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Berapa lama waktu itu? Kurang lebih kayaknya cuman semingguan ya semingguan kurang kalau nggak salah gitu. Tapi aku bersyukur waktu selama syuting, proses syuting waktu itu didirect sama Pak Herwin Novianto. Pak Herwin juga memperbolehkan temen tuli itu selalu ada di lokasi syuting dan di dekat dengan Pak Herwin. Jadi ibaratnya waktu itu kayak ada dua director gitu, kayak Pak Herwin dan teman tulinya ini. Teman tulinya ini untuk membantu apakah aku bisa mempresentasikan dengan baik, aku dan Kak Dini bisa mempresentasikan dengan baik komunikasi kami ke penonton, ke teman-teman teman tuli lainnya, karena ini kan isu yang lumayan sensitif kalau membawa mereka juga gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan dari segi bahasa isyarat, teman tuli itu pun juga pasti akan membantu untuk langsung mengingatkan aku dan Kak Deni bentuk yang benarnya seperti apa gitu. Tapi sama Bang Denny Sumargo interaksi terus ya untuk Kita lumayan sangat interaksi intens terus karena ya balik lagi nggak mudah yang membawakan karakter ini gitu. sampai ke bawah nggak sih Pak, ke rumah mungkin? Jujur ya, jadi ini yang lucunya adalah karena saking sulitnya karakter ini aku kuasain, selama di lokasi syuting pun juga aku terbiasa untuk diem gitu. Jadi akhirnya mereka tuh di lokasi syuting tuh udah terbiasa dengan aku yang nggak bisa ngomong jadinya gitu. Aku yang nggak bisa ngomong, aku yang memang apa-apa tuh dikit-dikit komunikasi dengan tangan, dengan bahasa isyarat. Pas aku ini capek nih gitu, kayak lagi break gitu, capek tiba-tiba ngobrol tuh mereka malah kaget, kayak kru-kru tuh pada kaget kayak ya ampun, aku tuh lupa kamu tuh ternyata bisa berkomunikasi gitu. Saking kita udah ngeliat kamu sebagai karakter Dewi ini, dan itu menurut aku sebagai aktor sebuah apresiasi bahwa aku bisa membuat mereka believe dari lingkungan aku yang terdekat dulu, dan semoga nanti para penontonnya itu juga merasa yakin dan dapat believable dari karakter yang aku mainin dan Kak Deni. Clara, untuk masuk dengan teman-teman Bisu dan Tuli ini seperti apa sih ketika break? Apakah memang ada saling interaksi juga? Aku jadi akhirnya teman ngobrol aku adalah dia di situ, teman tuli itu dan Kak Deni, karena mau nggak mau kita harus sering-sering berkomunikasi kan. Jadi aku bersyukur banget sih bisa mengenal mereka gitu, bisa mengenal mereka, bisa mencoba memahami mereka gitu, dan mereka sangat baik banget, mereka sangat merangkul banget gitu. Itu yang awalnya mungkin aku awalnya takut berkomunikasi dengan mereka, tapi dengan film ini itu kayak mematahkan stigma aku sendiri.
untuk bisa melihat mereka dari sisi yang berbeda juga gitu. Karena mereka juga pengen dipahami, mereka juga pengen dianggap dirangkul sama kita gitu. Tapi ada kalanya nggak sih pas susah nih mau meluapkan isi hati gitu ya, tapi ternyata pengen ngeluarin sisi suaranya gitu? Itu ada salah satu scene, aku moga-moga dengan spoiler, tapi kayaknya nggak spoiler. Jadi memang yang tadi aku sampaikan adalah ini bukan berbahasa isyaratnya doang yang aku mengalami tantangan, tapi gimana emosi yang aku bisa deliver dengan sebaik mungkin. Yaitu kan emosi apapun, emosi kebahagiaan, kesedihan, bahkan marah. Gimana sih mereka menyampaikan amarah itu gitu? Apakah mereka tetap mengeluarkan suara, ataukah mereka tetap apa gitu? Akhirnya aku mempertanyakan itu juga ke mereka gitu. Dan karena aku udah sering ngobrol sama temen tuli ini, jujur mereka pun ngobrol tuh juga masih menggunakan suara kok gitu. Nggak cuman pakai tangan doang, tapi mereka ada emosi yang mereka keluarkan lewat suara dikit-dikit itu. Dan itu yang aku serap, akhirnya aku observasi dan aku tuangin ke dalam karakter Dewi ini, dimana pas adegan marah nanti kalian akan bukan merasakan emosi aku doang, tapi akan mendengarkan suara amarah karakter Dewi ini sendiri gitu. Itu yang menarik sih dari karakter ini dan film ini. Tapi ngerasa terus susah ya jadi orang yang bisa bicara. Ini aku ngomongnya sambil merinding sekarang karena Tetap ini manis sih karakter kan mungkin sampai iya lumayan memorable banget buat aku gitu, lumayan memorable sekali dan bersyukur bisa dipercaya membawakan karakter ini sih. sempet nangis sih ngeliat mereka gitu. Tersentuh iya banget gitu, karena aku jadi merasa bersyukur dengan semua yang aku punya secara lengkap gitu ya. Mereka dengan keterbatasan mereka nggak membuat mereka tuh untuk terbatas, malahan melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu yang memberikan aku inspirasi bahwa aku harus lebih mensyukuri apapun yang aku miliki dan aku harus lebih memaksimalkan apapun yang aku punya gitu. Mereka mengajarkan hal itu terhadap aku. Gimana, boleh dipraktekin nggak Kak? Mungkin Masih inget gak sih? Perkenalan aja. Tadi perkenalan nama ya, aku ulangi lagi. Aku berapa kali pun kalau lagi ke preskon, ke gala premier film-film gitu, aku seneng banget kalau ketemu mereka. Mereka suka yang kayak minta foto, terus habis itu tiba-tiba kayak bilang thank you, terus aku kayak balas sama-sama. Mereka tuh kaget gitu, kayak aku bisa berkomunikasi sedikit-sedikit dengan mereka gitu. Terus waktu itu aku diajarin cara memperkenalkan nama aku sama teman-teman tuli. Kalau nggak salah tuh ini nama saya Clara, singkatannya adalah Clara. Nah, singkatan ini sebenarnya kayak gini, itu bukan aku yang buat, itu harus diberikan oleh teman tuli. Jadi mereka harus melihat persona kita dulu, apakah aku pakai kacamata, ataukah aku kulitnya putih, atau seperti apa gitu. Dia akan melihat persona aku dulu dan dia akan memberikan singkatan itu khusus untuk aku. Sempet nanya nggak Kak, kenapa singkatannya dengan isyarat seperti itu? Kalau nggak salah waktu itu dia sempet, waktu dia sempet ngomong apa bahagia atau happy face gitu. Jadi akhirnya dia memberikan kayak gitu. Terus pokoknya dia ngomongin tentang kayak fitur muka gitu yang selalu happy dan selalu cerah gitu. pelajaran apa sih mungkin yang bisa diambil sama kalian setelah dari persiapan mereka gitu, lebih menghargai yang lain seperti apa? Iya, salah satunya tadi yang aku bilang, kita sebagai manusia, apapun yang kita alamin, apapun yang kita punya, jangan sampai kita membatasi apa yang kita inginkan. Kita semua bisa dicapai dengan keinginan kita dan kerja keras kita. Karena aku selalu percaya nggak ada yang mustahil kecuali kita berusaha dulu. Dan lebih menghargai apa yang kita miliki sih. Karena kadang-kadang satu hal yang lupa kita lakukan adalah bersyukur untuk hal-hal kecil. Kita lupa kalau kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kesehatan yang suka kita abaikan. Jadi pertama